Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga senantiasa kita dapat menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita membahas satu topik yang saya kira tidak asing, ya, hanya saja menggunakan kata yang sedikit berbeda, ya. Ini mungkin tema yang saya kira biasalah intinya, ya. Hanya saja agar mendapatkan perhatian lebih pada kita semuanya, ya, maka saya angkat satu tema yang berjudul recharge, ya, your iman, atau ya, dicas kembali iman kamu. Apa yang dimaksud dengan merecharge iman? Di dalam satu riwayat dari Mu'adz, ya, bin Jabal yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam satu kitab, ya, kitab beliau, tepatnya pada pembahasan tentang iman. Pernah beliau, Mu'adz bin Jabal, mengatakan, ya, kepada sahabat-sahabat saat itu, beliau mengatakan, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah dengan kami sebentar untuk beriman kepada Allah walaupun hanya sesaat. Kalimat ini, kalau kita perhatikan, ini bukan berarti bahwa para sahabat pada saat itu tidak memiliki keimanan. Tentu di kelas sahabat atau pada kalangan mereka, perhatian mereka terhadap iman itu sangat luar biasa. Bahkan di antara mereka misalkan kualitas keimanannya itu, ya, itu bisa sampai separuh dari penduduk bumi. Misalkan Abu Bakar Siddiq. Jadi sangat tidak mungkin kalau yang dimaksud oleh sahabat ini dengan mengajak para sahabat yang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mereka tidak beriman. Redaksinya saya ulang, ijlis bina nu'min sa'ah. Mari duduk sebentar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walau sebentar. Ya. Ternyata yang dimaksud, hadirin rahimakumullah, yang dimaksud di sana adalah dengan kalimat ijlis bina nu'min sa'ah itu adalah, ya, mari sama-sama kita mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan kepenatan terhadap persoalan dunia yang seringkali membuat kita lupa. Mengejar dunia, ujungnya ternyata hanya begitu saja. Sangat sesat. Kenapa kita nggak memperhatikan satu perkara yang sangat penting, yang itu bisa mempengaruhi justru kedatangan rezeki kepada kita, keberkahan hidup kita misalkan, atau bahkan lebih daripada itu adalah ketenangan diperoleh bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita surga.
Lantaran orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaya apapun mereka, maka mereka menurut Allah tidak sukses. Karena mereka tidak mungkin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an misalkan ketika Allah menyampaikan kata iman selalu dihubungkan dengan amal saleh. Dan kemudian di ujungnya Allah mengatakan bahwa di antara syarat-syarat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan. Ya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah misalkan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah nggak berikan surga kepada orang kafir. Maka siapapun yang mengatakan bahwa orang kafir akan bersama-sama dengan kaum muslimin di surga Allah nanti, lantaran mereka berbuat baik selama di dunia, itu adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Biasanya disampaikan oleh mereka yang walaupun muslim tapi liberal pemahamannya. Dan itu sangat keliru karena bertabrakan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara iman bukan perkara yang sederhana. Oleh sebab itu, ya, di kalangan para sahabat itu mereka sangat memperhatikan perkara ini. Ya, sampai seringkali di antara mereka mengajak sesama mereka untuk yuk duduk sebentar, walaupun sebentar saja. Ya, sebentar saja. Jangan terus kita mikirin dunia itu. Yuk sebentar. Berapa menit? Yuk sebentar, walaupun hanya ya, berapa detik saja. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yuk sebentar, walaupun hanya sekian detik saja. Yuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya mengingat Allah. Begitu pentingnya memuji Allah. Begitu pentingnya menjaga keimanan kita. Ya. Kalau kita nggak beriman, sekali lagi, ya, ruang-ruang kebaikan yang Allah janjikan kepada kita itu nggak akan kita peroleh. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi, ya, apa yang dimaksud dengan merecharge iman kita, ya, mencas iman kita, itu maksudnya adalah yuk pikirin iman kita ini. Yuk sama-sama kita, ya, fokus dengan iman kita ini. Walaupun sebentar. Perhatikan. Naik atau turun dia. Itu perhatikan. Kalau kita nggak bisa mendeteksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa dia hari itu, saat itu, kita akan blast nanti. Akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala, perkara kita mendapatkan dunia yang luar biasa itu misalkan menurut kebanyakan manusia, walaupun menurut Allah itu tidak ada apa-apanya yang diperoleh oleh jenengan itu, kecil, mohon maaf, gitu ya, kecil di hadapan Allah itu. Jenengan kejar itu, ya, sampai gonta-ganti file misalkan untuk mendapatkan yang besar itu menurut jenengan, itu kecil di hadapan Allah. Kalau jenengan nggak beriman, kecil jenengan di hadapan Allah. Jadi hanya perkara iman saja buat Allah sangat penting. Makanya ketika orang kafir misalkan, ya, orang kafir misalkan selama hidupnya dia berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir dia. Dosa-dosa yang besar. Karena kufur terhadap Allah, nggak menjalankan perintah Allah, orang kafir itu, maka dia termasuk orang pelaku dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika gara-gara dia mengatakan saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah, bisa masuk surga juga dengan kita. Dan dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara iman, sekali lagi, bukan perkara yang sangat sederhana, sehingga ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Dan ajakan daripada apa yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal itu adalah ajakan di mana kita yuk masalah akhirat ini perhatikan. Ya. Dia nggak akan bisa berbanding dengan persoalan dunia. Walaupun besar dunia yang jenengan peroleh, jenengan nggak sholat saja kecil di hadapan Allah. Ya. Jenengan luar biasa rezekinya, rumah mewah dan lain sebagainya, nggak beriman kepada Allah, itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi maksud dari recharge iman ini sekali lagi adalah perhatian kita terhadap iman kita sendiri walaupun hanya sebentar. Ibarat tadi Mas Budi mengatakan HP itu, ketika dia sudah mati misalkan, nggak bisa digunakan. Tapi sekedar dia mendapatkan 2%, 3%, atau 5% saja, hidup kembali dia. Begitu pentingnya keimanan kita. Ya. Tapi kalau jenengan nggak pernah memperhatikan ini dalam kehidupan jenengan, ya, mati lobet bahkan sampai nggak bisa digunakan lagi HP jenengan, itulah keimanan. Ketika sudah tidak ada lagi dalam diri jenengan atau diri kita semuanya, ya semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana merecharge iman? Di dalam kitab Mukhtasar Syarah ya, Sahih Bukhari, Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan merecharge iman kita itu adalah dengan an-natadzakar al-khair wa ahkamal akhirah. Fa inna dzalika iman. Yang dimaksud adalah apa? Dengan merecharge iman kita, mengingat-ingat kebaikan. Ngomongin kebaikan itu adalah merecharge iman. Ini datang ke tempat yang baik, ini merecharge iman namanya. Sama teman walaupun sebentar ngobrol, ya. Perkaranya perkara yang baik, yang diobrolin bukan masalah dunia terus. Capek Mas, ngobrolin dunia terus capek, lelah kita. Ya. Saya saja misalkan, ya, udah ngirim kurang terus, nggak pernah cukup ternyata. Jangan-jangan perkaranya karena kita nggak dititipkan rasa qanaah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang menjadi problem. Jangan-jangan kita malas untuk sekedar mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikan kepada saya sifat ketakwaan. Ya Allah, sifat iffah. Ya Allah, berikan yang terakhir kepada saya adalah sifat apa? Sifat di mana itu punya rasa qanaah terhadap apa yang kau berikan. Jangan-jangan kita memang dibuat kurang terus sama Allah karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ingat Allah, ingat kebaikan, ngobrolin kebaikan. Walaupun cuma sebentar, ngomongin akhirat, walaupun cuma sebentar. Pikir kita, ya, ibadah saya bagaimana? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Salat saya bagaimana? Ini diterima apa enggak sih sama Allah? Kita hitung-hitung itu perkara itu. Jangan ngomong sama teman, ngomongin dunia lagi, ngomongin ini lagi. Ya. Yang sama sekali itu bisa jadi tidak membuat iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah fa inna dzalika iman. Dan itulah sesungguhnya keimanan. Ya. Jadi jenengan jangan mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman itu keliru. Itu baru satu unsur dari keimanan. Iman itu adalah keyakinan dan juga amal. Iman itu seperti itu, nggak bisa dipisahkan itu. Ya. Hanya jenengan mengatakan beriman kepada Allah, tapi aplikasinya dalam kehidupan jenengan nggak melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak beriman sesungguhnya. Ataupun kalau mau dikatakan beriman hanya sedikit dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu harus dibuktikan. Harus dilaksanakan dengan amal. Itulah iman. Ya, maka nanti di dalam ayat-ayat nanti akan disebutkan. Iman itu harus hidup, teman-teman. Kalau sekarang disebutnya menyala. Gitu ya. Menyala abangku. Gitu ya. Harus menyala dia. Ada energinya iman itu. Ketika diajak kebaikan, ada responnya. Ketika dapat panggilan kebaikan, ada responnya. Tapi kalau ajakan kebaikan muncul, azan berkumandang, HP-nya sampai berkali-kali alarm berbunyi, ya, sampai nggak ngerti itu bunyi terus kenapa itu, ya. Antara waktu tidur sama waktu bunyi terus Mas Budi ya HP-nya ya, luar biasa itu. Ya.
Sudah sering diingatkan, sudah dikasih reminder, sudah dikasih ya notice kita berkali-kali sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan lewat sahabat kita misalkan, kita nggak ada respon. Itu namanya nggak menyala iman. Kalau dalam ayat disebutnya wajilat qulubuhum itu. Jadi hadirin rahimakumullah, yang pertama ya, kebiasaan orang yang beriman itu atau kebiasaan mereka yang selalu memperhatikan keimanan mereka ya, berusaha untuk mericas iman mereka itu, yang pertama kata Imam Nawawi, dia senantiasa selalu mengingat-ingat kebaikan ya. Kemudian dia mengingat hal-hal yang sifatnya akhirat. Maka buat orang-orang yang beriman sebenarnya ya, adapun harta yang Allah titipkan kepada kita semua, kalau kita ya, hubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya harta itu tidak membuat kita semakin jauh dari Allah. Ya, harta itu adalah alat di mana kita semakin dekat sama Allah. Jadi semua yang kita ya miliki atau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu alat taqarrub, alat mendekatkan diri kepada Allah. HP, baju kita, pakaian kita, ya, secara keseluruhan, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, semuanya harus dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita terhadap persoalan akhirat. Ya. Selanjutnya dan rahimakumullah, ya, cara kita untuk mericas iman kita itu adalah di sini disebutkan ya, oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, kitab iman, dia mengatakan yakni bimudzakaratil Quran wa umuriddin, dengan cara ya terus mempelajari Al-Quran, terus membaca Al-Quran, terus berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dan juga ya, mudzakarah itu artinya belajar, bisa juga terus mempelajari urusan-urusan agama. Kita nggak akan pernah bisa tuh ya, jalan kita itu benar ya, kalau Google Map-nya salah. Nggak pernah bisa tuh, nggak akan pernah sampai pada tujuan kita. Dan yang paling ngerti Google Map kehidupan itu hanya Allah. Dan semua sudah tertuang di dalam Al-Quran, dijelaskan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan oleh para ulama-ulama kita dalam tafsir-tafsir misalkan, ataupun dalam kitab-kitab yang ada ya. Dan agama yang membuat kita bisa benar itu agama. Semakin kita jauh dari agama, susah hidup kita untuk benar. Iman kita nggak akan pernah benar ya. Saya pernah ya satu keadaan gitu, beberapa kali saya itu bekerja itu bukan tidak memikirkan, tapi hampir tidak memikirkan gaji gitu ya. Saya hampir nggak mikirin, udahlah gaji perusahaan sekian gitu ya. Dan kemudian qadarullah, cerita sedikit ya, beban kerja itu semakin kesini semakin berat. Seperti hari ini pun semakin berat sebenarnya ya, apalagi saat harus meninggalkan keluarga, itu kan di luar ekspektasi saya. Gak ada pikiran sampai harus berpisah dengan keluarga sekian lama seperti ini. Ini kan berarti berat. Allah menguji saya untuk itu ya. Tahu dalam keadaan yang lain berapa kali dapat jabatan A, B, C, D, itu nggak pernah saya pikirin, nggak ada dalam pikiran saya gitu ya. Dikasih amanah untuk memimpin sekolah, dikasih amanah untuk memimpin pesantren misalkan, dikasih amanah, itu nggak ada dalam pikiran saya cuma mikir udah saya kerja aja. Tapi itu datang tuh, tawaran-tawaran itu datang, saat nanti mungkin jadi ini ya. Saya cuma satu aja prinsip saya dalam satu hadis Rasulullah SAW, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dia menginginkan kebaikan atau Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan dipahamkan dalam urusan itu.
atau dalam urusan agamanya. Udah aja jalannya itu. Gampang aja jalannya. Ya. Bertahan sampai sekarang di sini misalkan. Tadinya udah mau pulang aja kayak dia. Ya, udah minta pulang aja, saya pulang aja lah. Tahun aja cukup lah gitu. Ya. Gak kuat saya jauh dari istri. Ya. Tapi ternyata 2 tahun berjalan. Ini udah mau tahun ketiga. Ya. Jadi juga lagi mengusahakan keluarga datang, tapi kita juga nggak tahu. Pasrah aja sama Allah. Ya, datang atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya berikhtiar. Jadi saya merasa itu. Dan yang membimbing saya secara pribadi, ya, hanya pengalaman pribadi yang mungkin saya kira kalau diceritakan jauh lebih bahasanya best practice gitu ya. Dirasakan pengalamannya karena memang saya langsung mengalami langsung. Jadi saya nol teman-teman. Banyak satu keadaan-keadaan itu yang sifatnya saya nol, nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Ya. Tapi karena kita tujuannya Allah, karena Allah ibadah, ya demi kebaikan selalu saja kita dapat kemudahan. Kata orang tua dulu, Bismillah pasti ada jalan. Gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, urusan agamanya harus kita pikirkan. Dan kalau bisa muaranya memang ke sana semuanya. Jangan membuat kita jauh dari agama. Harta yang kita miliki jangan membuat kita jauh dari agama. Gitu. Ya. Maka terus pelajari Al-Quran, terus dekat dengan Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita semakin jauh dengan Al-Quran. Di sini disebutkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya surat Al-Anfal ayat kedua di sini disebutkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ya, orang-orang beriman itu ketika diingatkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya kepada Allah. Kata para ulama, wala'allal muslimina kanu idza sami'ul Qur'an qalu qad izdadna imanan. Orang-orang muslim itu ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an bertambah imannya kepada Allah. Jadi saya pernah membaca atau mendengar langsung, ya, kenapa sih mata kita ini malas untuk baca Al-Quran? Ya, kenapa kita ini nggak ada semangat baca Al-Quran? Ternyata sebabnya mata kita ini kotor dengan maksiat. Ya, mata kita ini kotor dengan maksiat. Nah, kenapa Al-Quran itu ngasih solusi? Misalkan disebutkan, ya, maka tundukkanlah pandangan kalian dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata maksud, kata salah satu ulama, ya, yang dimaksud dengan kalimat mendudukkan pandangan itu adalah jafif absaruka illa li ta'atillah. Maka bersihkan, keringkan mata kamu itu dari apapun yang membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita bisa menikmati keimanan di dalam membaca Al-Qur'an misalnya. Tapi kalau mata kita masih bermaksiat, itu susah. Maka cara yang paling tepat adalah hindarkan, jauhkan. Jadi kalimat menundukkan pandangan di situ maksudnya adalah jafif. Dalam bahasa Arab artinya jafif itu, ya, keringkan, bersihkan, jauhkan. Jadi wajar kalau kita kemudian ngantuk, ya, baca Quran. Ya, kita kemudian nggak semangat membaca Al-Quran, ya, nggak ada gairah untuk membaca Al-Quran. Padahal yang pertama dilakukan saat kita membaca Al-Quran itu tentu adalah anggota badan yang digunakan apa? Mata kita kan. Itu sulit untuk menikmati lantaran kita lebih menikmati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau nggak sadar. Dan di dalam hadis disebutkan ketika maksiat dilakukan itu ternyata memberikan bekas pada hati kita. Noktah hitam itu.
yang nantinya noktah hitam itu membuat dia semakin terus kotor dan kotor, sehingga pantulan keimanan itu nggak ada. Nggak ada wajilat qulubuhum gitu. Nggak akan bergetar hatinya. Nggak ada respon sama sekali. Mendengar Quran itu kesel bisa jadi hatinya. Atau kalaupun dia mendengarkan, ya, dia nggak bisa memberikan dampak apa-apa Quran itu terhadap diri. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Quran kemudian melaknat mereka. Lantaran bukan persoalan mereka nggak baca Quran, tapi mereka nggak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Hadirin rahimakumullah. Allah mengatakan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Nanti kita di akhirat itu, padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita dikumpulkan dalam keadaan buta. Padahal kita punya mata. Kita disiksa oleh Allah dalam kubur kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Bahkan hidup kita di dunia penuh dengan, ya, donka, kehancuran, kesempitan. Kok nggak tenang-tenang, rezeki nggak bikin kita tenang, harta kok nggak bikin kita puas, karena kita jauh dari Al-Quran salah satu. Ya. Bahkan dikubur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kita baca Quran? Ya. Kapan itu bacanya? Ya. Bahkan mentadaburinya sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan. Makanya para sahabat dulu disebutkan dalam, ya, satu riwayat di sini, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun, ya, uzairah ta'alamna al-iman qabla an nata'alam al-Quran thumma ta'alamna al-Quran fazdadna bihi imana. Ketika mereka terus membaca Al-Quran, terus, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, bertambah iman kita kepada Allah. Maka jangan jauh dari Al-Quran, teman. Akhir, ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Imam Ar-Rajihi mengatakan, ya, dalam kitab Ziyadah Al-Iman wa Dalailuh, kalimat ijlis bina nu'min sa'ah yang disampaikan di awal tadi, duduklah sebentar untuk beriman walaupun sesaat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata kuncinya, kata beliau, pada kalimat zikrullah. Ingat sama Allah dimanapun kita berada. Karena kalau kita ingat sama Allah, ya, selalu ingat dimanapun kita berada, baik kita dalam keadaan dilihat orang, ataupun dalam saat kita sendirian, gak ada mata yang melihat kita, pasti terus bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Tapi kalau kita kemudian hanya berzikir atau mengingat Allah dalam kehidupan kita, saat kita berada di tengah-tengah manusia atau saat banyak orang melihat kita, tapi kemudian saat kesendirian kita, ya, kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan terus mengalami degradasi terus menerus. Berkurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi. Maka orang ketika sudah stroke misalkan, susah dia, lumpuh, nggak bisa bergerak. Orang ketika kakinya ada bagian tubuh 1, 2, 3 saja, ada yang luka misalkan, ada yang tidak bisa difungsikan dengan baik, itu pengaruhnya luar biasa pada bagian yang lain. Maka ketika hati kita tidak lagi berfungsi, lantaran jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena tempat berzikir yang paling kuat di situ adalah hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul. Maka kita bisa saja badan kita bergerak, mata kita bergerak, hati kita bergerak. Pada dasarnya mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyampaikan beberapa ayat, ada 5 ayat yang Allah sampaikan langsung, ya, bagaimana mereka berzikir kepada Allah yang dimaksud, ya. Dalam surat Ali Imran 173, sifat orang yang dia memiliki zikrullah yang baik, mengingat Allah dengan baik, itu yang pertama,
Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum. Kalimat fazadahum ini ya, bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi orang beriman itu yang disebut dia ingat sama Allah itu, mereka nggak pernah gentar terhadap musuh Allah. Makanya orang-orang yang kita lihat orang Palestina itu nggak ada takutnya. Ya, karena mereka telah mengatakan hasbunallah wa ni'mal. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya ingin dibakar, maka kata beliau hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi Allah ya, wa ni'mal wakil. Ketika dia sudah mengatakan saya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada rasa takut terhadap apapun. Kita kan enggak ya, takut terus bawaannya, mau pulang aja takut. Gimana nanti nggak bisa dapat kerja, gimana itu kita tuh serba takut hidup itu. Berarti kita belum tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Karena sifat dari orang yang bertawakal itu membuang rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga orang-orang yang zikrullah itu adalah yakin bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu adalah ya, benar adanya. Nah, ini satu ayat dalam surat Al-Mudaththir, orang kafir itu pernah disampaikan bahwa jumlah ya malaikat yang menjaga neraka itu jumlahnya sekian. Tapi orang kafir nggak mau percaya. Ya, ahlul kitab di sini yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Tapi buat orang beriman justru menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat mereka apapun yang datang dari Allah pasti benar. Ketika Allah bilang kamu bertakwa pasti kamu akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Buat orang beriman itu yakin. Ya makanya satu ulama mengatakan, kenapa kamu terhadap masalah dunia kamu nggak ada takutnya sama sekali? Saya sudah punya dua hal. Yang pertama adalah saya yakin kepada Allah, atsiqatu billah. Yang kedua saya nggak pernah urus dengan apa yang disampaikan orang kepada saya. Saya yakin dah. Di kita itu kan kebanyakan ya banyak ngurusin apa yang orang ngomong sama kita kan. Masa lu alumni Korea nggak punya apa-apa. Pusing kita sama hal itu. Ya. Kalau nggak punya apa-apa tapi kita jauh dari hutang, ya alhamdulillah kan. Punya apa-apa tapi banyak hutangnya, buat apa juga kan begitu. Ya. Jadi apapun itu yang urusannya dari Allah Subhanahu kita yakin, sehingga kita menjalankan apapun yang datang atau perintah dari Allah itu dengan keyakinan bahwa Allah pasti tidak akan pernah berbohong atas apa yang dijanjikannya. Yang ketiga, rahimakumullah, ya dalam surat Al-Fat itu disebutkan ada kalimat di dalam ayat ini, yazdadu imanan ma'a imanihim. Ternyata orang itu bisa beriman kepada Allah atau bertambah imannya kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala apa? Anzala sakinah fi qulubihim atau fi qulubil mu'minin. Allah mau menitipkan ketenangan dalam jiwa kita. Kita tuh kalau nggak ada rasa tenang dalam jiwa kita, itu hati-hati teman-teman. Iman itu nggak ada dalam diri kita, dalam hati kita. Oh, nggak tenang saya. Ya. Walaupun Allah uji, tetap tenang. Ini adalah takdir. Tapi kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, nggak yakin bahwa ini yang terbaik buat hidup kita. Jangan-jangan Allah nggak titipkan ketenangan dalam jiwa kita. Makanya saya pernah bilang bahwa justru musibah terbesar itu bukan kita nggak punya harta, teman-teman. Justru kita tuh, ya musibah terbesar walau bukan berarti kalau kita jomblo sampai hari ini gitu. Bukan itu. Mohon maaf yang jomblo. Sedih saya juga. Sedih saya yang berjomblo sampai sekarang. Itu bukan musibah yang terbesar. Musibah terbesar bukan berarti kita nggak punya mobil yang sekarang terbaru misalnya, itu bukan musibah terbesar. Musibah terbesar adalah ketika sakinah dalam diri kita tuh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat nggak merasa tenang, baca Quran nggak merasa tenang. Sedekah bukan makin tenang. Sakinah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga sampai hari ini nggak tenang-tenang. Padahal Allah mengatakan akan berikan
musibah terbesar dalam hidup kita. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, ya, disebutkan dalam surat At-Taubah 124 itu juga ada kalimat fazadathum imana. Jadi orang munafik itu ketika turun ayat Allah mereka mengolok-olok, bohong, nggak benar dan lain sebagainya, membuat ya keraguan-raguan. Kalau bicara hari ini ya luar biasa lah dahsyatnya cara-caranya, ya, caranya luar biasa itu. Kalau disampaikan di sini panjang, gitu ya. Tapi intinya, ya, di antara sifat orang munafik itu dia ketika datang perintah Allah diolok-olok. Sholat nggak wajib, ya buat apa sholat, misalkan. Rezeki ini bukan dari Allah, tuh orang munafik tuh hati-hati tuh. Ya, ini bukan dari Allah, rezeki kerja keras saya, tuh hati-hati. Ya. Nah, seharusnya yang terjadi adalah apapun yang menjadi ayat yang datang kepada kita, walaupun ayat itu bukan saja ayat yang sifatnya qauliyah disampaikan dalam Al-Quran, bisa saja ayat-ayat yang dia bertebaran di muka bumi ini yang disebut dengan ayat kauniyah, adanya bumi, adanya alam, adanya bencana dan lain sebagainya. Harusnya itu membuat kita semakin apa? Bertambah iman kita kepada Allah. Itu maksudnya. Ada orang kena musibah di hadapan kita, itu termasuk ayat Allah. Cara Allah mengingatkan kita bahwa ujian itu datang dari Allah dan harus menambah iman kita kepada Allah. Bukan mengatakan mengolok-olok bahkan atau meniadakan Allah dalam peran-peran hal itu. Gitu. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, disampaikan tadi di awal, orang beriman itu ketika disebut nama Allah semakin dekat, semakin bertambah imannya kepada Allah. Rahimakumullah, 3 hal berarti yang membuat kita bertambah imannya kepada Allah, ya. Secara singkat, yang pertama terus ngomongin kebaikan, terus kejar kebaikan, terus ngomongin akhirat, lebih banyak ke sana. Udahlah, dunia itu udah, ya, kita ikhtiar saja udah selesai gitu, nggak usah terlalu dipikirin teman-teman, kerja aja udah, secara maksimal, ya. Tapi yang harus dipikirin jangan sampai nggak sholat, itu yang harus dipikirin tuh. Udah kerja aja. Gimana kita bisa kerja? Kita usahakan itu. Jangan sampai malas untuk bekerja. Apalagi jenengan udah pada punya keluarga misalkan. Ada anaknya yang 10 misalkan. Ada yang 5 misalkan. Ada yang 6 misalkan. Mas Budi berapa? 1. Tambah mas. Ya. Udah kerja aja, udah usaha aja, ikhtiar aja. Tapi yang paling penting jangan sampai kita jauh dari kebaikan, itu aja udah. Jangan jauh dari akhirat, itu aja udah. Ya. Yang kedua, terus pelajari agama ini. Pelajari Al-Quran. Yang ketiga, ingat Allah dimanapun kita berada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para jamaah yang bertanya silahkan ya, monggo mas yang dari jauh sekali kurang monggo bertanya. Ajas iman. Ya, ada ya 2 angkat tangan ya, yang mau tanya sampai 9.15 lah kita batas. Angkat tangan 1, terus Silakan. Ada berarti saya angkat tangan 2. Monggo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang sholat sunnah ba'diyah. Apakah ada sholat sunnah ba'diyah setelah subuh dan setelah asar? Jadi yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebutkan ya secara singkat ya, sholat sunnah rawatib itu ya minimal ada yang disebut dengan asyratun nawafil ya. Asyratun nawafil itu 10 rakaat di sholat nafilah. Yang pertama, hitung ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2. Kemudian ya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah isya, setelah zuhur. Udah berapa tuh? 6. Kemudian 2 rakaat ya setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini namanya sunnah rawatib yang muakkad.
Ya, muakkad itu maksudnya ditekankan. Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan. Ya, nggak pernah meninggalkan. 10 ini minimal. Nah, kalau jenengan mau nambah lagi, ya, 2 rakaat sebelum maghrib, ya, 2 rakaat sebelum asar misalkan, atau 2 rakaat setelah sebelum isya, silahkan. Tapi itu nggak terlalu dianjurkan. Ya, itu yang tadi sunnahnya ada 10 itu. Ya. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, kemudian 2 setelah isya. Terus semuanya 10. Itu dijaga betul kalau mau menjaga dari sunnah rawatibnya. Ya, sisanya itu nggak terlalu ditekankan. Berarti 2 rakaat setelah subuh itu nggak ada. 2 rakaat setelah asar itu nggak ada. Oke ya? Ya, itu saja mungkin. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Keduanya sama-sama mempunyai kebaikan. Dan di sini muslim, maksud saya ini muslim yang lemah itu ketika iman kita lemah kemudian meninggal dunia, dan yang satu iman muslim yang kuat yaitu iman kita sedang kuat-kuatnya kemudian meninggal dunia. Itu di antara dua muslim ini yang satu lemah, yang satu kuat imannya, ketika meninggal masuk surga itu perbandingan nantikan bidadarinya itu ada apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan mikir bidadari aja. Pokoknya orang yang beriman itu ya dapat apa? Dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas-fasilitas yang ada. Ya. Sampai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga itu dihalalkan. Minum khamar boleh, apapun lah yang diharamkan. Sampai kita mau ya bergonta-ganti pasangan saja, ya, itu nggak ada larangan. Ya, selama kita di dalam surga. Jenengan tinggal pilih mana yang paling cantik jenengan. Ya. Nggak ada, udah pokoknya dia beriman masuk surga tinggal pilih. Oke ya? Ya. Udah nggak ada tingkat lagi di situ. Udah nggak ada tingkat. Wah ini imannya enggak. Ya. Syukur-syukur kita bisa masuk surga semuanya insya Allah. Ya, Mas Budi ya. Mas Budi? Oke. Cukup ya? Mas Budi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini dari Indonesia. Saya mau tanya Pak Ustaz, untuk menguatkan iman kita di kala hati kita sedang hancur-hancurnya itu bagaimana ya? Maksudnya dalam hidup menjalani kehidupan di Korea ini, Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah persepsi kita benerin dulu bahwa apapun yang datang dari Allah itu benar, itu terbaik. Persepsinya benerin. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa ketika diuji kita kemudian galau, hancur hatiku gitu ya, itu persepsi kita aja sebenarnya. Ya, itu persepsi kita saja. Kenapa? Karena kita salah. Misalkan suuzon sama Allah, pilihan Allah itu salah buat kita, itu nggak ada istilah begitu, nggak ada. Apapun yang datang dari Allah itu benar adanya. Walaupun itu kata kita jelek buat kita nggak tahu ada hikmah di balik itu. Ternyata itu paling terbaik yang Allah berikan buat kita. Gitu. Ketika Allah, gini loh logikanya, Allah itu ketika ngasih kekurangan pada satu sisi, Allah ngasih kelebihan pada sisi yang lain. Dengan sadar atau tidak sadar. Ada orang buta matanya, Allah kasih luar biasa pada telinganya. Banyak ulama di dunia Islam itu, ternyata mereka buta. Tapi ulama, hafal Quran 30 juz. Yang matanya biasa kayak kita semuanya, boro-boro 30 juz 30 aja kagak. Malah mau nambah lagi juz 31 gitu kan. Nah, luar biasa.
Jadi kalau kata saya yang pertama, persepsi itu yang benar tentang apapun yang datang dari Allah. Biar kita nggak merasa, jadi misalkan, oh saya doang yang diuji, apa dan lain sebagainya. Kok ujiannya begini dan sebagainya. Ya. Ini tuh persepsi benar ya, sehingga selalu husnuzon sama Allah. Itu membuat kita tenang. Ya. Yang kedua, ya, jangan gaul sama orang yang lagi galau juga, yang hancur juga, ya. Curhat dia, saya lagi ini, sama saya juga. Yang satu ternyata imannya nggak kuat, diajaklah kita berbuat dosa pada Allah. Lantaran kita menganggap dengan cara itu membuat kita semakin lupa terhadap ujian itu, padahal enggak sama sekali. Tidak ada yang memberikan ketenangan tadi as-sakinah pada hati kita itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Kalau perlu nangis kita di hadapan Allah. Saya tuh ya. Kalau kok sholat saya merasa nggak enak gitu. Ngapain? Ya, kok misalkan saya kalau ceramah gitu ya, kok kayaknya nggak nyampe ke hati saya sendiri gitu. Banyakin nangis saya. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Itu membuat saya lebih plong. Banyak dosa mungkin saya. Kalau perlu kita sumpah nangis gitu. Biar hati kita tuh plong. Sama ketika kita uji sama Allah, kita kan kadang ujian itu berat kemudian kita nangis kan. Dengan nangis itu kita semakin enak misalkan. Lebih plong misalkan. Kenapa nangisnya bukan terhadap dosa-dosa kita kepada Allah. Jadi persepsi benerin, kedua deketin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan lebih tenang. Ya. Ini kayaknya yang lagi galau. Oh, iya.